Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Cina. Dulu kumuh, kini jadi raksasa ekonomi baru. Cina kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru, penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat Cina jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada 2010, Cina mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat melampaui rivalnya AS pada 2030. Kesuksesan ini mengantarkan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satu negara pun yang dapat meniru Cina dalam mentransformasi ekonominya. Kesuksesan Cina menjadi semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, Cina sudah melangkah jauh ke depan. Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Kesuksesan Cina ini diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping 1978 hingga 1989. Reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Dalam sebuah newsletter yang dipublikasikan oleh perusahaan pengelola dana Brightwater Associates, Ray Dalio sebagai pendiri merasa kagum dengan transformasi Cina seperti sekarang ini. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke Cina pada 1984, saya memberikan pemimpin perusahaan Cina kalkulator seharga $10 dan mereka merasa takjub. Saat itu, orang-orang Beijing dan Shanghai masih tinggal di kawasan yang bisa dibilang kumuh tanpa air panas dan perabot rumah tangga standar seperti mesin cuci dan TV. Namun sekarang, Cina jadi lebih maju daripada Amerika dalam beberapa hal dan terus mengalami kemajuan yang pesat. Artinya, dalam waktu 3 dekade, Cina telah berhasil mempercantik diri di bawah kepemimpinan 4 presiden, Deng Xiaoping hingga Xi Jinping. Kebangkitan ekonomi Cina juga didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam hal, mulai dari mainan hingga telepon genggam untuk konsumen di seluruh dunia, yang membuat Cina dijuluki pabriknya dunia. Masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada 2001 semakin mengukuhkan posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global McKinsey yang menganalisis 186 negara, Cina menjadi destinasi ekspor terbesar 33 negara dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Kendaraan lain yang membuat Cina semakin kuat posisinya adalah investasi. Cina terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi.
Dalam periode 2015 hingga 2017, China telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia, menurut McKinsey. Di tengah kondisi global yang berubah karena perkembangan teknologi, China juga semakin memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi China telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Sebut saja Xiaomi sebagai disruptors di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung dan Apple. Kini, perusahaan ponsel dengan kapitalisasi pasar mencapai lebih dari Harga 200 miliar dolar tersebut telah memiliki pangsa pasar global sebesar 5% di bawah Apple, Huawei, dan Samsung. Tak hanya Xiaomi, China juga punya raksasa teknologi lain seperti perusahaan sosial networking ternama Tencent dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai harga 3,11 triliun dolar. Perusahaan e-commerce bentukan Jack Ma, Alibaba, yang merupakan mencatatkan rekor IPO terbesar sebesar dengan meraup dana 25 miliar dolar. Kuku Cina memang tajam dan kuat. Kini Cina mulai melebarkan sayapnya untuk semakin mengokohkan posisinya melalui proyek ambisius bernama One Belt One Road Initiative atau OBOR. OBOR adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi China Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antara negara-negara Eurasia. Strategi tersebut menegaskan tekad China untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di China. Sejarah mencatat, ketika muncul poros kekuatan dunia baru yang menantang hegemoni lama, friksi atau konflik tak dapat dihindarkan. Kemunculan China sebagai kekuatan dunia baru membuat posisi Amerika sebagai negara adikuasa terancam. Presiden AS menilai China telah melakukan praktik dagang yang tidak adil dan menuding China sebagai manipulator mata uang. Ia kemudian mengambil langkah untuk mengganjar perilaku China dengan pengenaan bea masuk pada produk impor AS dari China. Konsekuensi perang dagang yang berlangsung dalam kurang lebih 16 bulan terakhir telah mengorbankan ekonomi kedua negara dan bahkan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi AS terus melambat di sepanjang tahun 2019, mulai dari 3% di kuartal pertama 2019 turun jadi 2% di kuartal kedua dan 1,59% di kuartal ketiga. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China juga tertekan hanya tumbuh 6% di bawah rata-rata 10% dalam 30 tahun terakhir.